Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Salam. Rizal dan teman-teman kelas Bisdik A, B, dan C. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita bersama praktisi, yaitu Pak Rizal dari Telkom. Oke, kepada Pak Rizal, dipersilahkan Pak untuk dimulai untuk kuliahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Bu Inkres dan teman-teman sekalian. Saya lihat di partisipan ada 72, 71 orang ya untuk 3 kelas. Baik, teman-teman sekalian, pertama mari kita panjatkan puji kepada Allah Ta'ala, puji syukur bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, teman-teman. Eh, Sebetulnya pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi yang lain gitu ya. Namun mungkin kita sedikit secara teruskan mengenai risiko kredit. Karena kemarin rasanya nanti mungkin saya akan coba tanya ke salah satu teman-teman ya. Tolong juga di ini kemarin tuh sudah sampai mana gitu. Nah, nanti kita teruskan ke berikutnya mengenai pengendalian bagaimana mengenai kita menghandle risiko gitu, risk treatment seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan meneruskan materi kemarin untuk risiko kredit. Baik, teman-teman sekalian, seperti biasa, izin saya minta teman-teman kita akan interaktif. Jadi saya mohon teman-teman sekalian terutama untuk yang memang konsentrasinya penuh, mungkin nanti kalau misalnya interaktif mohon ikut berpartisipasi gitu ya. Kecuali kalau memang teman-teman ada yang lagi kalau misalnya sampai harus interaktif kemudian membahayakan gitu ya, ada sambil nyetir dan sebagainya, ya silahkan disesuaikan gitu ya. Nah, tapi nanti izin nanti teman sekelasnya harus bantuin ya kalau misalnya yang kita minta untuk berpartisipasi tidak bisa hadir. Kemudian juga mungkin saya ingin ini juga mengenai uh, diskusi kita nanti mungkin saya tolong diingatkan Bu Inkres kalau misalnya saya lewat begitu, tapi moga-moga sekarang saya tidak lewat waktunya. Uh, Baik, teman-teman sekalian, saya lihat di sini ada berapa nih sekarang 75 orang naik ya. 75 orang hadir dari kelas A, B, C. Oke. Teman-teman, mungkin sebelum ini ya, mungkin saya lihat di layar ada Mbak Dea nih, kelas C ya. Mbak Dea, sebelum kita risiko kredit, sebelumnya kita bahas risiko apa? Yang terakhir kemarin, Pak, sampai mana? Enggak, sebelum risiko kredit, sebelumnya risiko apa? Risiko pasar. Good, 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 good. Thank you. Kayaknya kalau ditanya siap Mbak Dea, coba kita cari yang lain. Mbak Dea nunjuk, kira-kira saya ingin tahu nanti terakhir di risiko kredit kita udah sampai mana? Silakan tunjuk temennya salah satu. Kelas apa aja, Pak? Kan? Siapa aja, bebas. Bebas dari kelas apa aja. Ya, kelas apa aja. Bukan boleh Arum. Silakan Mbak Arum. Kelas apa? Kelas C, Pak. Kelas C. Oh, CS-nya ini. Silakan Mbak Arum, kita udah sampai mana kemarin? Iya, Pak. Kalau dari catatan saya itu kemarin berdasarkan subjek, Pak, yang ada Sovereign CR, ada Corporate CR, terus Retail CR itu, Pak. Oke, oke. Mbak Dea setuju atau ada pendapat lain? Setuju, Pak. Kemarin sempat Setuju. ada bahas itu juga. Oke, terima kasih. Baik, kita skimming aja ya. Jadi risiko kredit umumnya teman-teman itu eh, di, di apa terkait dengan risiko-risiko pada lembaga keuangan khususnya untuk ya pinjaman lah gitu ya, kredit. Sebagai kita tahu bahwa kredit itu adalah satu eh, akad gitu ya. Biasanya ya pinjam meminjam gitu ya. Oke, saya coba urutkan. Aduh, kok nggak jalan ya? Nah,
Wah, kok slide-nya nggak jalan? Ntar saya stop share dulu. Saya share lagi. Udah kelihatan teman-teman? Udah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Moga-moga jalan. Kok nggak jalan ini? Sama. Sebentar. Inilah biasanya sebenarnya senangnya lebih. Mhm. Kayak- Mohon maaf teman-teman, ada sedikit teknis. Ya, Bismillah, moga-moga ini tidak ada, nggak bisa jalan ya. Udah tampil? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, makasih teman-teman. Eh, per definisi ya kita udah tahu ya bahwa apa itu resiko kredit. Ada 3 definisi, mulai dari definisi yang tekstual, kemudian ada yang jurnal, ada juga yang dari POJK. Pada intinya memang resiko kredit itu biasa di sini dengan resiko gagal bayar ya. Nah, sumbernya tadi ada gagal bayar, konsentrasi, risiko sistematis. Nah, yang kemarin teman-teman melihatnya sampai sini ya, baru sampai sini ya. Oke. Ah, ah, tadi itu siapa? Arum ya, Mbak Arum. Mbak Arum, coba tunjuk dong temannya terkait menjelaskan sovereign CR itu apa, corporate CR itu apa, retail itu apa, bedanya. Silakan tunjuk temannya. Boleh dari kelas saya, Pak. Bebas. Jihan boleh, Pak. Jihan. Jihan, kelas? Kelas C, Pak. Kelas C. Iya, Kak. Silakan Mbak Jihan. Eh, maaf tadi kenapa Pak? Yang Ya, bedanya? di baris terakhir itu subjeknya itu risiko kredit itu ada dari sovereign credit risk, ada corporate credit risk, sama retail credit risk. Kira-kira bedanya apa? Atau bisa dijelaskan? Atau minta dibantu? Dibantu siapa? Oke, saya bantu aja ya Mbak Jihan ya. Tapi nanti kita tunjuk lagi Mbak Jihan ya, izin ya. Oke, jadi kalau dilihat dari subjeknya atau apa namanya siapa yang di ini resikonya gitu ya. Jadi biasanya credit risk itu misalnya Indonesia credit risknya berapa gitu. Jadi sovereign risk itu adalah credit risk negara. Setiap negara memiliki credit risk yang berbeda-beda. Nah, biasanya negara semakin maju, developed country, biasanya sovereign risk-nya itu dia lebih ringan, lebih rendah dibanding negara yang apa namanya yang lebih tidak maju gitu ya. Saya nggak nyebut negara ini tapi berkembang atau sebagainya, tapi kalau lebih tidak maju biasanya lebih lebih ini. Sehingga eh, ketika kredit risknya tinggi, apa namanya kompensasinya, ketika orang mau investasi, dia minta bunga yang lebih tinggi karena risikonya tinggi. Misalnya di Jepang mungkin bunga berapa gitu, kecil banget, malah mungkin hampir nol. Nah, kenapa? Karena kredit risknya apa namanya rendah banget gitu ya. Nah, kalau di seperti Indonesia mungkin standarnya itu berapa gitu. Nah, itu apa bagaimana setiap negara itu juga dinilai risiko kreditnya. Apa yang menyebabkan negara itu tinggi atau enggak, dia tinggi atau rendah? Ya diantaranya banyak hal, secara fundamental maupun secara insidental. Misalnya tiba-tiba ada pengeboman atau ada isu teroris dan seterusnya, itu biasanya diaksep sama market bahwa oh di situ risikonya naik tuh, gitu. Sehingga akibatnya ketika ada insidental seperti itu, risiko naik biasanya bunga dan seterusnya itu minta naik, minta tinggi gitu ya.
Apabila kita hubungkan dengan corporate finance, itu biasanya identik dengan cost of capital yang diminta oleh oleh pemilik gitu ya. Nah, itu satu. Mungkin sovereignty itu adalah risiko kredit dari tingkat negara. Nah, apakah ada perusahaan yang melebihi sovereign risk-nya? Ada. Jadi ketika valuasi itu dilakukan oleh oleh analis, oleh rating agency, itu ada beberapa perusahaan yang lebih tinggi daripada artinya risikonya lebih rendah, artinya nilai credit risk-nya itu dia lebih bagus daripada negaranya. Ada. Tapi ketika risiko finalnya dia paling paling mentok dinilai sama dengan negaranya gitu. Nah, beberapa perusahaan di Indonesia itu terutama yang listing di luar negeri biasanya credit risk-nya lebih besar daripada pemerintahnya secara standalone. Nah, tapi kalau secara in total biasanya paling mentok itu selling-nya ya sama dengan sovereign risk gitu. Oke, yang kedua corporate credit risk. Corporate credit risk itu biasanya menyangkut pada risiko satu perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu banyak anaknya gitu, banyak entitas di bawahnya, subsidiaries-nya atau anak perusahaannya, maka itu biasanya berdasarkan entitas tertentu. Misalnya PTA punya anak PTB atau A1, A2. Nah, masing-masing punya credit risk. Tapi sebagai holding dia biasanya ada credit risk group gitu. Misalnya Astra. Astra kan anaknya banyak. Misalnya ada dari tambangnya dia punya, dari perbankannya dia ada gitu ya, dari otomotifnya dia ada. Masing-masing punya credit risk, corporate risk masing-masing, corporate credit risk. Nah, nanti beda-beda ininya apa namanya level credit risk-nya. Tapi secara holding dia punya credit risk tertentu gitu ya. Nah, kemudian retail. Nah, kalau retail biasanya identik dengan boleh jadi satu adalah pinjaman. Jadi masing-masing pinjaman itu dinilai kredit risknya, risiko kreditnya dinilai, meskipun dari issuer yang sama. Misalnya gini, kalau mudahnya Mbak Arum, misalnya punya pinjaman satu, pinjaman dua, pinjaman tiga, boleh jadi ke 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 lembaga yang sama, tapi boleh jadi si kredit Arum satu, Arum dua, Arum tiga itu tingkat risikonya beda-beda, tergantung pada saat penilaian pada saat itu gitu. Kondisi yang issuer pada saat itu dilakukan. Nah, biasanya retail itu mengacu kepada masing-masing. Retail pun ada yang long term, ada yang short term. Misalnya Mbak Arum atau sebutlah PTA gitu ya. PTA itu bonafide. Dia mengeluarkan pinjaman yang atau surat utang yang jangka panjang, jangka pendek itu standarnya beda. Jadi teman-teman kalau berdasarkan sumbernya tadi kita lihat ada tiga gitu ya secara umum, ada gagal bayar, risiko konsentrasi, dan risiko sistematis. Nah, secara subjeknya itu ada credit risk negara, credit risk perusahaan, dan credit risk retail. Gitu. Bisa juga retail itu mengacu kepada credit risk pribadi. Misalnya tadi Mbak Arum, misalnya Mas Akbar, Mbak Jihan, masing-masing itu kalau dinilai oleh bank itu punya credit risk yang berbeda-beda, tergantung kondisi keuangannya pada saat peminjaman. Oke, next. Nah, penilaian beberapa aspek kualitatif rasanya kemarin sudah sebentar ya. Nah, kita ngelihat legalnya, leadership-nya, teknisnya, pemasaran, dan lingkungan sosial. Legal apa aja sih yang dilihat? Pertama, perusahaannya legal apa enggak? Karena mungkin perusahaannya abal-abal, perusahaannya bodong, dan seterusnya. Kemudian, oke, perusahaannya benar, tapi izin usahanya sesuai enggak dengan izin pendirian perusahaannya? Boleh jadi dia pinjam untuk sesuatu yang bukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu bank atau lembaga pinjaman itu pasti akan mempertanyakan. Kemudian juga legalitas pengajuan permohonan kredit. Karena biasanya di anggaran dasar masing-masing, itu perusahaan menyampaikan bahwa kredit sampai dengan sekian harus seizin siapa. Misalnya, kredit sampai dengan sekian, biasanya lebih besar dari modal di store, maka harus seizin pemilik melalui komisaris. Gitu ya. Tapi ada juga mungkin kreditnya kecil, kredit modal kerja, kreditnya jangka pendek, itu cukup direksinya aja. Gitu. Nah, bisa di anggaran dasar sebutkan, misalnya direksinya apakah cukup direktur keuangannya aja, atau harus direktur keuangan dengan dirut. Misalnya, itu juga dilihat aspek legal. Demikian juga dengan agunannya. Agunannya juga dilihat nih, ngakunya misalnya gedung ini adalah gedung milik dia. Ternyata dia sewa. Kayak gitu-gitulah. Banyak ini. Jadi
aspek legal dilihat. Yang kedua, aspek orangnya, leadership gitu ya, lebih ke karakter dan reputasi. Biasanya dilihatnya pakai bank checking atau trade checking dan seterusnya. Dia lihat track record pengurusnya. Makanya ada beberapa kalau di pasar modal itu biasanya bisa masuk saham kalau track record-nya itu ada kriteria tertentu gitu ya. Sehingga biasanya asumsinya kalau orang sudah masuk perusahaan sudah masuk ke bursa efek berarti lebih bonafit karena sudah melalui berbagai cek gitu. Kemudian aspek teknis. Nah, ini aspek teknis di sini teman-teman bisa lihat baik secara teknologi, ada operation gitu ya, kapasitas, kinerja dan seterusnya. Berikutnya adalah aspek pemasaran. Ini term pemasaran. Kemudian aspek sosial lingkungan ya. Karena banyak juga secara bisnis misalnya teman-teman lihat lah di berita-berita ya. Secara bisnis bagus tapi tiba-tiba diprotes oleh lingkungan gitu ya. Baik karena satu dan lain hal. Bisa jadi polusi udara, polusi air, polusi suara gitu bisa juga kan. Misalnya ada satu klub malam atau kafe gitu nyetelnya sampai malam-malam terus. Padahal secara legal oke, leadership oke, teknis oke, pemasaran oke, tapi masyarakat tidak tidak menerima, ya udah itu ya berisiko pengembalian gagal bayar misalnya. Makanya nanti kalaupun diterima pengajuannya biasanya bunganya tinggi karena resikonya tinggi. Oke. Nah, teori-teori penilaian kualitatif selain tadi ada aspek berdasarkan fungsional gitu ya, legal, teknis, pemasaran dan seterusnya. Maka ada juga yang model-model singkatan lah gitu ya. Biasanya kalau di bank biasanya ada, kalau teman-teman marketing biasanya marketing perbankan kenal dengan 5C ya. Dengan 5C. Sorry, saya nggak ada. Sorry. 5C itu biasanya sangat familiar ya, sangat karakter ini hampir sama dengan leadership, capacity biasanya bisa jadi capacity teknis gitu ya, kapasitas produksi dan seterusnya. Biasanya modalnya seperti apa gitu. Modal itu bisa jadi nanti larinya ke agunan, bisa jadi larinya ke untuk modal kerja dan seterusnya. Nah, ini juga kolateral ya. Kolateral itu berarti agunan gitu ya. Dilihat juga tuh agunannya, agunan besar atau kecil. Biasanya dinilai oke, boleh pinjem senilai sekian persen dari agunan. Sebutlah 80%, 70% tergantung dari tingkat kepercayaannya. Dan yang berikutnya adalah kondisi lebih umum ya. Bisa ekonomi, bisa kondisi industri gitu ya. Karena sebagus-bagusnya juga perusahaan itu kalau kondisi ekonominya lagi jelek, ya sudah kan gitu ya. Dia tidak akan berkembang optimal. Nah, hal lain yang penilaiannya sifatnya kualitatif ada model istilahnya KAMEL. Jadi kalau di sisi perusahaannya disebutnya KAMEL, tapi kalau dari sisi peminjamnya disebutnya AIS. Jadi KAMEL ada Campari AIS. Kalau KAMEL itu model sebelah kanan. Kalau di yang model KAMEL sebetulnya ininya dari capital education ya sama dengan tadi, dengan modal seperti apa, aset quality ya mungkin sama dengan tadi agunannya gitu ya, kolateralnya. Ini manajemen quality. Kemudian earning quality. Nah, ini earning quality itu kurang lebih bagaimana usaha itu menghasilkan profit. Karena boleh jadi usahanya sama, profitnya beda. Boleh jadi sama-sama usaha sebutlah fried chicken gitu, tapi yang satu itu untungnya besar, yang satu untungnya ya so-so gitu. Kenapa? Karena berarti produksinya atau tingkat efisiensinya tinggi. Dan ada liquidity. Kenapa liquidity penting? Karena bayar utang itu kan pakai likuiditas, pakai uang gitu. Tidak mungkin nanti, oh iya bayar ke bank pakai apa? Pakai persediaan. Atau bayar ke bank pakai apa? Pakai piutang. Nggak mungkin. Tapi pakai uang, pakai ke likuiditas gitu ya. Nah, beberapa bisa ditambahin KAMEL itu dengan teknologi dan people. Kenapa? Karena human bukan penting, kemudian juga teknologi juga bisa jadi terobosan yang membuat disrupsi disrupsi atas individu perusahaan. Oke, itu KAMEL model, tadi 5C, sebelumnya ada fungsional, ada juga Campari ICE ya. Ini dalam satu jurnal saya temukan model, dan saya pikir ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia dua pihak gitu. Di satu sisi si bank sebutlah gitu ya, si peminjam itu melihat orang yang pinjam dengan Campari gitu. Tapi di sisi lain si peminjam juga ngelihatnya dari
ICE. Jadi dia lebih interaktif. Kalau makanya saya cukup menarik untuk mencontohkan apa namanya model ini dari satu jurnal. Eh, Kalau Campari kurang lebih sama lah ya. Kalau kita lihat kan ini tadi 5C juga ada karakter gitu ya. Ini juga ada apa namanya manajemen quality, kurang lebih sama lah. Ability, means, purpose, amount, repayment dan seterusnya. Termasuk di sini ada insurance. Insurance itu salah satu dari atau tadi apa bagaimana treatment terhadap risiko ya. Ah, nah teman-teman yang menarik dalam Campari Ice ini modelnya karena dia ada ice-nya. Bagaimana si siapa namanya si peminjam itu melihat juga menilai juga terhadap itu apa namanya terhadap banknya gitu. Biasanya kan dalam banyak konsep tadi konsep Kamea, konsep 5C itu bagaimana bank melihat ke peminjamnya gitu ya. Bagaimana risikonya. Nah, si ini juga ini ICE ini ada resiprokalnya. Bagaimana si peminjam melihat atas satu kredit. Dia ngelihat pertama interestnya. Jadi, oh ini bank ini misalnya bunganya segini nih, tapi bank yang lain ngasih bunga berapa? Dia pasti nyari bunga yang terendah gitu kan? Atau mungkin banknya sama tapi metodenya beda. Nah, jadi dia kepentingannya diwakili oleh model ini. Kemudian selain bunga atau selain nisbah gitu dalam model syariah, ada juga komisi. Kalau komisi itu biasanya biasa sebutlah administratif atau apa gitu ya. Kan biaya administrasi gitu. Kalau teman-teman gitu kan, kalau pinjaman sekian, bunganya sekian. Kalau bunga kan dibayar ketika cicilan berjalan. Kalau komisi itu biasanya biaya administrasi. Nah, biaya administrasi juga penting karena boleh jadi bunganya lebih tapi biaya administrasinya tinggi gitu ya dan seterusnya. Nah, ekstra itu biasanya biaya-biaya lain yang menjadi disyaratkan. Misalnya, dia harus ada biaya untuk apa namanya rating, biaya untuk apa namanya membuat surat-surat persyaratan itu, persyaratan kredit. Ada yang ribet, ada yang enggak. Ribet itu identik dengan lama, identik juga nantinya dengan ada biaya. Jadi dalam Campari Ice ini ada reciprocal saling menilai gitu ya. Bagaimana si bank menilai krediturnya atau menilai orang yang mau pinjem, orang yang pinjem juga ngelihat banknya apa. Nah ini mungkin agak spesifik berbeda sehingga menarik untuk diangkat udah Campari Ice ini. Oke, sekarang saya tanya nih, uh, tadi terakhir siapa ya? Oke, sekarang saya tanya ini deh dari kelas A ya. A awalnya nih ada Akbar. Akbar tuh Mas Akbar ya? Halo Akbar. Halo. Iya, Pak. Oke, Mas Akbar kan? Betul-betul, Pak. Oh, oke, Mas Akbar, dari diskusi barusan ada sebutkan beberapa cara penilaian apa yang sifatnya kualitatif, penilaian kredit yang kualitatif. Sebutlah tiga lah. Halo? Eh, Ini ada, tinggal dibaca. yang mana, Pak? Ini yang tampil kan dua, tambahin lagi satu sebelumnya. Silakan, Mas Akbar. Oke, atau dibantu oleh kelas A yang lain, boleh. Mbak Anggi, Iya, Pak. ya, sebutkan beberapa cara untuk penilaian kualitatif risiko kredit. Ada karakter, Pak, dinilai karakternya apakah dia Saya nggak jujur atau izin. Mbak Anggi nggak usah detailnya, modelnya aja ada berapa. modelnya ada Campari Ice Good. sama Terus? tadi yang aspek legal, Mhm. leadership. Oke. Oke, yang itu kita namakan ini aja. Itu model fungsional ya. Model fungsional.
model Camel, model Campari Ice, model fungsional, satu lagi model 5C ya, Baik sih, gitu. ya Pak. 5C. Ya, gitu ya. Ini kan ada dua nih, ini Camel sama Campari Ice. Yang di belakang tadi adalah model 5C dan model fungsional, gitu ya. Jadi bagaimana cara menilai? Kan sama nih, kalau teman-teman gini, saya tanya, bagaimana Mas Anggi menilai cowok yang minta kenalan misalnya gitu? Kan macam-macam tuh. Mas Anggi mungkin lihatnya ininya, apanya, dan seterusnya, seterusnya. Nah, sama lah, ini kurang lebih bagaimana bank menilai apa namanya risiko kredit seseorang yang akan pinjam. Nah, itu kurang lebih itulah mudahnya tuh gitu ya. Jadi ada yang modelnya Camelnya, ada yang lihatnya 5C, ada yang fungsional, ada yang Campari Ice. Oke, untuk pembahasan detailnya mungkin nanti ada bisa teman-teman lihat di jurnal, bisa lihat teman-teman lihat di kasus gitu ya. Bagaimana perusahaan dinilai ujung-ujungnya apa sih nanti. Nah, misalnya kalau sama lah kalau Mbak Anggi misalnya, oh cowok ini nggak oke nih banyak red flag-nya misalnya gitu ya, tolak gitu ya. Atau mungkin oke tapi dengan persyaratan yang lebih tinggi nih karena jaga-jaga nih kayaknya dia begini, ya udah apa dia bikin persyaratan yang lebih tinggi lagi. Oke, itu yang apa namanya kualitatif ya. Kualitatif ini boleh dikatakan tidak terlalu matematis, tapi sebetulnya cover kajian di dalamnya itu sangat sangat dalam, apa sangat sangat lebar gitu ya. Kalau kita lihat fungsional aja tadi model fungsional kan ada marketingnya, ada apa operasinya gitu ya, ada teknologinya, dilihat di Camel dan seterusnya. Jadi kelihatannya sih cemen gitu ya, karena kelihatan nggak canggih, ada rumus dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini paling banyak digunakan karena mengcover all aspects gitu ya. Rather than misalnya angka-angka yang boleh jadi itu kan semua apa namanya sifatnya dugaan dan apa proyeksi ya. Kalau ini kan umumnya mengcover all the things gitu. Oke, uh, next-nya scope. Waduh, kok mogok lagi. Baik, teman-teman, berikutnya kok mogok lagi nih. Izin saya geser lagi. Sorry, udah tampil teman-teman? Udah Pak, masih di Camel yang model tadi. Masih ya? Mas ini harus. Oke, nah, teman-teman cara lain, teman-teman, untuk menilai risiko kredit itu mereka menggunakan pihak ketiga gitu ya. Kalau tadi kan yang pakai tadi istilahnya Camel atau pakai 5C atau fungsional atau tadi satu lagi Campari Ice itu dilakukan internal oleh banknya sendiri. Banknya sendiri punya unit yang menilai itu si itu yang mau pinjam coba dinilai deh sama lo kira-kira bonafit nggak gitu. Terus nanti hasil anak buahnya seperti apa. Nah ada juga dia digunakan melalui lembaga rating. Nah analisa oleh lembaga rating ini apa namanya uh, biasanya oleh satu agensi kredit rating agency, lembaga pemeringkat yang sudah diakui dan melalui standarisasi yang sangat ketat oleh pemerintah. Nah, biasanya rating kredit ini terhadap kelayakan kredit ada yang jangka tadi. Kalau misalnya kreditnya apa yang retail atau kredit itu ada jangka pendek, jangka panjang, terkait dengan kemampuan perusahaan atau negara untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Nah, lembaga yang memberikan rating atau peringkat ini biasanya spesifik dan hasilnya nilainya itu juga beda-beda.
Nah, seperti kita lihat di sini, ada 3 lembaga besar yang di dunia yang diakui bonafit gitu ya, diakui oleh secara umum. Ini saya contoh untuk yang kredit long term, karena mereka penilaiannya boleh jadi beda untuk long term, short term gitu ya. Nah, ini ada 3 lembaga internasional yang sangat terkenal, yaitu Moody's, S&P, sama Fitch Rating. Fitch. Nah, ini salah satu contoh lembaga internasional untuk rating ya, Credit Rating Agency atau CRA. CRA. Nah, di Indonesia sendiri yang biasanya cukup ini adalah Pevindo. Pevindo, teman-teman silakan googling. Pevindo singkatannya adalah perusahaan apa gitu ya, Indonesia. Nah, sementara beberapa juga ada yang bikin cabang di Indonesia kayak Moody's Indonesia, Fitch Rating Indonesia gitu ya. Untuk cabang-cabang dari 3 yang terkenal ini, Moody's, S&P, Fitch. Nah, bagaimana mereka memberikan penilaian atas satu kredit jangka panjang? Di sini kita lihat teman-teman mulai dari nilai yang paling bagus, kredit yang paling bagus gitu, sampai dengan ada D di S&P, D di Fitch, D kalau di Moody's itu C gitu ya. Nah, ini kredit yang dalam tanda kutip paling buruk. Di sini ditulis junk gitu ya, junk bond. Nah, jadi setiap surat utang atau long term kredit itu ada nilainya, dinilai gitu ya, dikeluarkan oleh ini. Misalnya, kalau Moody's untuk terbaik itu triple A-nya itu A-nya kecil 2 biji. Kalau S&P sama Fitch triple A, misalnya ini bond eh, Telkom atau bond satu perusahaan gitu ya ngeluarin surat utang. Nah, masing-masing surat utang itu punya ratingnya, dan semakin bagus, makin ke atas gitu ya, A atau AA plus atau A1 kalau di Moody's itu semakin bagus kreditnya. Artinya bunganya makin murah gitu. Kalau dia harus bayar ke pembeli obligasinya, kuponnya tuh makin murah. Kenapa? Karena risikonya kecil. Kalau risikonya besar, maka ratingnya akan makin ke bawah dan bunganya akan makin tinggi. Nah, bagaimana secara umum penggolongannya? Ini ada yang mulai high grade, berarti surat utang yang yang prime gitu, yang paling bagus, sangat bagus dan seterusnya. Nah, secara umum itu kalau yang BB plus, kemudian BA1 itu kategorinya ya tidak, kurang bonafit lah kalau istilahnya junk. Meskipun meskipun teman-teman boleh jadi kalau BB plus di mana gitu ya, di New York gitu atau di London beda dengan kualitas BB plus di Jakarta misalnya. Kenapa? Karena dengan standar yang sama dia dimasukkan istilah tadi sovereign risk, dikalikan dengan risiko negara. Jadi boleh jadi kualitasnya sama, sebutlah begitu. Kualitasnya sama, tapi yang satu di London, yang satu di sebutlah apa ya, Jakarta gitu ya, itu akan berbeda. Makanya oleh karena itu bikinlah ada Moody's Indonesia, Fitch Indonesia, sehingga ininya itu comparable gitu. Nah, ini 3 credit rating agency yang cukup terkenal gitu ya, Moody's, S&P, Fitch. Di Indonesia sendiri tadi sampaikan ada Pevindo ya. Bagaimana mereka mengeluarkan penilaian ini? Maka ada rumus masing-masing dengan model masing-masing. Moody's, S&P, Fitch itu model masing-masing. Tapi secara umum dari pengalaman saya, mereka itu minta data, kemudian diakses gitu. Setelah itu dia harus mengadakan kunjungan. Benar nggak datanya? Mungkin di sampling. Benar nggak nih datanya? Kualitas asetnya dan seterusnya. Terakhir dia pasti minta wawancara dengan eksekutif untuk melihat komitmennya dan seterusnya. Baru setelah itu keluarlah penilaian. Dan serunya lagi, untuk dapat kredit rating perusahaan atau surat efek gitu, itu biasanya harus rutin. Jadi ini berlakunya setahun misalnya.
ada yang mempersyaratkan setahun, ada yang misalnya per 3 tahun, itu harus di-rating kembali, which is berarti bahwa untuk itu perusahaan atau dalam konteks ini emiten misal, itu harus keluar uang lagi, keluar effort lagi untuk melakukan penilaian oleh credit rating. Nah, itu apa prakteknya di lapangan, teman-teman. Nah, bagaimana cara Pevindo misalnya di sini ya, biar kita lihat ke nilai lokal ya di Indonesia sendiri. Dia membuat rating korporasi non lembaga keuangan. Nah, ini juga yang spesifik ya. Karena ketika dia menginginkan lembaga keuangan perbankan, misalnya dengan non perbankan beda. Ininya apa namanya? Bagaimana cara dia menilainya? Ada 4 hal oleh Pevindo. Pertama, risiko industrinya. Dengan berbagai pendekatan dia cek. Kemudian risiko bisnisnya, risiko keuangannya, dan ini yang menarik, dukungan induk perusahaan. Nah, ini taken for granted nih. Jadi kadang-kadang apa istilahnya tuh DNA-nya tuh pengaruh gitu ya. Ada beberapa grup perusahaan yang misalnya Astra gitu ya. Nah, ketika ada anak Astra yang resikonya itu mungkin di bawah dari grupnya, itu agak kedorong tuh sehingga nilainya tuh uh, naik 1 poin gitu atau 2 poin. Kenapa? Karena dia ngelihat orang tuanya. Kalau bahasanya bibit bebet bobot gitu ya. Nah, bibitnya gimana nih? Tapi ada juga yang perusahaan yang sustain loan mungkin sekian basis poin, tapi karena lihat, oh, dukungan induk perusahaan itu nggak ngedukung, nggak memberi dukungan full. Itu juga berbeda. Apalagi kalau kemudian, oh, induk perusahaannya jelek. Nah, itu juga pengaruh. Meskipun memang nilainya tentu tidak sebesar, weighted-nya tidak sebesar risiko masing-masing dari perusahaan tersebut. Tapi intinya ada pengaruh. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang ditanyakan? Jadi kita udah dengar dua bagaimana menganalisa kredit. Pertama dengan cara internal, gitu ya, dengan 4 model. Kemudian dengan cara kita kita order ke credit rating agency yang profesional. Dan ini misalnya lembaganya diakui OJK. Nah, sekarang saya ingin kita diskusi. Ngapain sih harus ke CRA, harus credit rating agency? Emang kenapa kalau nggak sendiri aja? Nggak sendiri aja pakai model-model yang tadi, model Camel lah, model 5C, atau model Campari Ice gitu. Kok tiba-tiba harus ada credit rating? Apa sih urgensinya? Sebutkan satu. Kira-kira kenapa? Saya minta kelas A dulu nih. Saya lihat di sini ada Mbak Dina. Mbak Dina, kira-kira kenapa? Alasannya kenapa harus pakai credit rating agency? Maaf Pak, kenapa? Saya tanya, kenapa kira-kira perusahaan itu harus menggunakan lembaga kredit rating agency atau lembaga rating, tidak melakukannya sendiri aja? Kira-kira kenapa? Mbak Dina mau minta tolong? Minta tolong siapa? Boleh deh Pak minta tolong Siapa? ke Santi Pak, Santi. Santi kelas mana? kelas A. Silakan, Santi kelas A. Santinya monitor. Oke, karena Santi nggak monitor, jadi gini Mbak Dina, biar ini aja ke teman-teman ya. Kenapa sih susah-susah harus pakai credit rating? Udah mah biayanya mahal. Karena kan ini biaya nih, biaya biasanya si credit rating tuh minta persentase dari nilai kreditnya. Jadi nilai kreditnya sekian, dia minta persentase sekian, gitu. Lumayan mahal secara ini. Makin besar pinjamannya, makin besar dia bayarannya kan, gitu. Nah, kenapa? Karena biasanya dipersyaratkan, teman-teman. Kalau nggak dipersyaratkan, dia udah pakai aja sendiri, in-house. Tapi kalau dipersyaratkan, nah, kemudian kenapa dipersyaratkan? Itu pasti karena
dipersyaratkan oleh lembaga OJK dan kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu apa namanya alasan kenapa mereka harus harus repot-repot membayar credit rating agency. Oke, eh, berikutnya teman-teman eh, kita sebentar kok selalu mogok ya. Ada masalah apa? Oke, baik. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sovereign rating Indonesia itu apa namanya? Kita lihat ini contohnya bagaimana apa perkembangan peringkat Indonesia. Ini contohnya di peringkat oleh Moody's ya. Tadi kan ada 3 lembaga yang cukup bonafit di dunia. Ada Moody's, ada Fitch Rating, ada S&P. Nah, ini contoh bagaimana Moody's menilai negara Indonesia risikonya gitu ya. Nah, ini teman-teman berdasarkan time series, berdasarkan waktu, itu Indonesia itu dinilai oleh apa namanya? Oleh Moody's itu seperti ini. Jadi ketika krisis nih, risiko Indonesia naik, risiko negara ya. Risiko negara naik gara-gara bukan gara-gara, ya karena ada krisis 98. Kemudian pick up-nya baru di tahun 2000 berapa nih? Sekitar 2004, 2005 baru pick up lagi, naik lagi. Artinya secara negara sudah dianggap sudah apa sudah merecovery gitu ya. Recovery-nya lama, kemudian rating risikonya stabil lagi, dan malah ketika pandemi itu risiko negara kita relatif lebih bagus. Nah, ini bagaimana menggambarkan bahwa satu secara apa namanya dari waktu ke waktu itu rating dari satu objek rating itu kondisinya bisa jadi berbeda-beda, tergantung banyak hal. Di antaranya kalau negara ya tentu karena ada krisis yang mendunia dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya apa namanya ratingnya pun kalau kita lihat di sini cukup sampai kita ke B3 gitu kan ya, dan recovery-nya nggak sebentar gitu. Nah, itu teman-teman kalau kita lihat kenapa apa namanya penting ketika kita difoto gitu ya. Ini konteksnya negara, apalagi kalau misalnya konteksnya perusahaan dan seterusnya. Nah, kita lihat juga misalnya apakah apa lembaga-lembaga itu bahasanya sama. Kadang-kadang berbeda-beda juga. Kita lihat nih, kelayakan kredit negara Indonesia tahun 2024, ini pakai bintang harus ini, lembaga rating internasional. Moody's misalnya peringkat kredit Indonesia itu Baa2 atau stable outlook-nya. Fitch menilainya dengan triple B. S&P menilai Indonesia sebagai triple B. Nah, ini juga untuk Jepang, biasanya untuk kredit-kredit ke lembaga keuangan Jepang, JCR itu triple B plus menilai Indonesia risikonya. Dan rating and investment menilai triple B plus dengan outlook positif. Artinya bahwa setiap apa namanya lembaga pemeringkat itu boleh jadi menilai slightly berbeda atas satu objek yang sama. Dalam konteks ini saya kasih contoh negara Indonesia. Nah, makanya biasanya kalau misalnya satu satu pemerintah atau satu negara atau satu perusahaan listing di beberapa pasar modal, pasar saham, biasanya persyaratannya tuh beda-beda. Misalnya seperti di Indonesia untuk menerbitkan bond, ini peraturan waktu itu ya, saya belum update yang terakhir. Untuk menerbitkan bond, long term bond di atas sebutlah 3 tahun, maka lembaga pemeringkatnya itu ditentukan oleh bursa. Mungkin sekarang oleh OJK gitu ya, untuk perbankan. Misalnya surat utangnya itu harus dinilai oleh paling tidak 2 rating agency misalnya.
Karena kadang-kadang meskipun mereka udah tersertifikasi gitu ya, diakui, tapi untuk menilai ada perbandingan untuk yang nilainya besar itu selalu ada pembanding, selalu ada pembanding. Biasanya domestik, internasional, atau ditentukan juga kadang internasionalnya ini gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ini memperlihatkan teman-teman bagaimana sudah secanggih pakai kredit rating pun itu memang masih tetap harus ada pembanding. Oke, jadi kita udah kenal dua cara untuk menilai risiko kredit ya Pak Indi. Satu pakai in-house dengan 4 model, yang kedua dengan menggunakan lembaga agensi. Oke, berikutnya teman-teman cara yang lainnya yang terutama untuk risiko kredit di Indonesia gitu ya, itu menggunakan apa tuh? Atau mungkin saya ini deh, biar ini ya, biar teman-teman saya minta untuk baca aja kira-kira cara lainnya pakai apa nih. Ini yang ada di slide ini silakan dibaca. Nah, teman-teman yang jelasin gitu ya. Nah, saya minta sekarang dari kelas, jangan dari kelas A terus deh. Dari kelas atau gini deh, Mbak Dina silakan pilih dari kelas B atau C. Mbak Dina nggak monitor? Oke, kalau gitu saya nentuin ya, teman-teman. Ah, kelas B deh, Mbak Fitri. Mbak Fitri nggak monitor. Kelas B, Mas Fati. Waduh, kelas B nggak monitor juga. Coba kita beri kesempatan pada orang ketiga di kelas B nih. Mas-mas deh ya. Ini Mas Kan Diaur Rahman, monitor kelas B. Ya, hadir Pak. Oke. Mas Kan, kenapa teman-teman kelas B pada nggak monitor? Pertanyaan susah itu. Oke, nggak apa. Terima kasih ya masih join. Ini ada cara ketiga menilai risiko kredit. Silakan mau dibaca, mau apa, coba diterangkan slide ini oleh Mas Kan. Kita dengar bersama. Silakan, Mas Kan. Atau mau minta tolong? Tolong siapa? Saya kurang Sama-sama. paham. Halo? Ya udah yang mirip-mirip sekarang. Mbak Kansa, boleh? Nggak monitor? Mas Kan, silakan milih siapa yang untuk membantu? Kelas B juga? Widiawan boleh Pak. Dari kelas Kan? B. Kelas B, siapa Widiawan? Saya Pak. Virgiawan. Oh, Virgiawan, silakan Mas Virgiawan, coba mencoba menerangkan slide ini kepada teman-temannya. Metode lain untuk menilai risiko kredit. Kalau tadi kan resiko kredit itu yang versi sovereign ya Pak. Jadi kalau ini untuk analisis resiko kreditnya itu pakai SLAC OJK kayak yang tadi Bapak bilang itu bisa menyangkut pihak ketiga ya. Untuk proses penglihatan kredit dari perusahaan, negara maupun dari individu ataupun retail. Nah, jadi untuk proses yang melalui OJK ini lakuin berbagai perusahaan buat mengevaluasi skor kredit individu ataupun perusahaan. Jadi nggak sampai negara kayaknya. Hal ini dilakukan buat nentuin kelayakan kredit suatu entitas dari individu ataupun perusahaan tadi, apakah mereka kredit skornya itu baik. Tadi kan ada tingkatannya yang dari S sampai D. Itu apakah mereka baik untuk penggunaan kreditnya atau dari historinya itu ada yang jelek.
Terus untuk scoring kredit itu untuk pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan dengan mempertimbangkan ada beberapa hal di sini. Untuk pertimbangannya bisa melalui riwayat pembayaran, itu jumlah utang yang dipunya, lama kredit, dan juga aktivitas kredit terbaru. Jadi juga bisa dilihat dari empat faktor tersebut. Biasanya sih kalau dari retail itu yang biasa dilihat itu kan riwayat pembayaran, karena kan kalau untuk retail atau individu dilihat apakah mereka itu pernah galbay atau gagal bayar, ataupun punya angsurannya yang nggak sehat. Nah, terus untuk skor kredit itu berdasarkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIC dari OJK, itu terdiri atas 5 tingkatan, yaitu skor 1 sampai 5 untuk lancar atau DPK ataupun 1 sampai 90 hari, atau KL dilakukan hingga macet, yaitu pembayarannya lebih dari 180 hari. Jadi kayak yang tadi saya bilang, apa namanya, untuk skor kredit itu dilihat terkait apa namanya, cara bayarnya, apakah cara bayarnya lancar ataupun ada kendala sampai yang macet itu. Kira-kira begitu, Oke, Pak, untuk oke, penjelasan. terima kasih. Panggilannya apa? Virgiawan. Virgi. Ya, Pak. Oke, ada pengalaman nggak dengan Slik OJK? Belum sih, Pak, saya belum pernah ngajuin pinjaman ke bank soalnya. Belum, atau pernah dengar? Kalau pernah dengar sih pernah, karena kan kalau di luar negeri kultur kredit itu dianjurkan ya, Pak. Jadi penggunaannya biasanya disuruh untuk orang misalkan untuk bayar pakai sesuatu biasanya pakai kredit kalau di luar negeri. Katanya itu buat Oke, apa? Biar riwayatnya sehat. Cuma kalau di oke, Indonesia sayangnya kurang sih, Pak. oke. Nah, mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga mau minjem KPR gitu ya, udah ngenceng rumah nih, mau kredit rumah. Dia udah ngajuin semua persyaratan lengkap dari bank, tiba-tiba, wah Pak, Bapak tidak bagus di seliknya. Di seliknya itu ya berarti dia bukan yang jelas, tingkatannya itu boleh jadi uh, skornya itu ya itu call berapa gitu. Biasanya dulu istilahnya pakai call gitu ya. Sekarang kan istilahnya skor, tapi dulu sebut call. Call 1, call 2, call 3. Nah, kalau udah ada sampai call 3 gitu ya, itu biasanya kalaupun disetujui bunganya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya sudah call 4, call 5 sih biasanya ya apa namanya? nggak nggak disetujui itu kreditnya, nggak keluar kreditnya. Jadi mau KPR nggak bisa tembus. Nah, biasanya kan kadang-kadang, udah deh kalau gitu coba ke bank A, ke bank B. Kalau dulu ketika belum terpusat, masing-masing menilai itu boleh jadi ke sini nggak tembus, di sini tembus. Tapi kalau sekarang sudah dari BI atau dari OJK, itu kan sama aja. Setiap bank itu ngelihat ke sumber yang sama. Jadi kalau di bank A nggak tembus, di bank B juga nggak tembus, di bank C juga nggak tembus. Namun ini memang baru untuk individu, teman-teman. Jadi evaluasi skor kredit untuk individu yang apa namanya yang sudah bagus gitu ya. Perusahaan ada tapi masih belum belum ini belum belum lengkap lah, belum jadi acuan. Tapi kalau untuk individu udah jadi acuan, gampang aja. Oleh karena itu uh, atau hal lain, misalnya pengalaman teman-teman kalau misalnya punya kartu kredit A, B, C gitu, kemudian bayarannya ada yang telat. Nah, saya juga pengalaman tuh punya kartu kredit, salahnya nggak ditutup gitu ya, nggak ditutup tuh. Jadi saya ngerasa udah nggak punya utang gitu kan, nggak pernah ada tagihan dan seterusnya. Nah, ketika kan ada beberapa kartu kreditnya ada beberapa nih misalnya. Nah, ketika satu kali kita pakai dibilang, wah Pak ini nggak bisa dipakai. Waduh, kenapa ya? Cek ternyata ada kartu kredit lama yang kita merasa sudah lunas, dia apa namanya nagih itu ada apanya gitu, administrasi tahunannya atau apanya belum dibayar, udah masuk di situ karena mungkin kita juga ngerasa udah kredit macet aja tuh dianggapnya. Jadi boleh dicek tuh teman-teman kalau misalnya teman-teman ini ya eh, ya bukan iseng sih, pengen nyoba aja, coba aja di Slick. Tapi memang agak lama sih. Slick, saya ada catatan nggak gitu. Mungkin kalau kita nggak ada urusan sih nggak aman-aman aja. Tapi tiba-tiba misalnya kartu kredit bisa dipakai atau mau KPR ternyata nggak bisa nggak bisa apa ditembus gitu. Nah itu biasanya ada problem di Slick ini. Nah Slick ini manfaatnya apa sih gitu? Nah, bisa dilihat di sini teman-teman.
menurunkan risiko kredit bermasalah, mempercepat proses analisis. Kenapa? Karena analisisnya kan nggak usah dievaluasi lagi sama bank nggak usah cek lagi dan sebagainya. Once itu sudah ada gitu dan sudah diolah oleh OJK, ya udah tinggal pakai aja bang satu sumber, gitu ya. Jadi tidak usah ada penilai-penilai untuk kredit-kredit yang tertentu. Jadi ada efisiensi biaya operasional di bank dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan setiap bank tidak usah effort. Kemudian bagi debitur juga ada gitu ya ininya apa manfaatnya. Itu kurang lebih. Jadi metode tadi saya ingin indikan lagi apa secara summary. Ada tadi apa kualitatif, ada melalui rating, ada juga melalui SLIC. Oke. Apalagi nih metode lainnya. Kok saya nggak jalan lagi nih. Oke, izin harus udah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Kelihatan ya? Ini kenapa sih pada mogok-mogok aja nih? Atau mau dibantu share screen, Pak? Diapain? Mau dibantu share screen. Iya ini kenapa gitu ya? Sebentar. Gak asik juga nih kalau kita mogok-mogok mulu. Kenapa ya? Deh manual aja teman-teman ya. Kita izin. Oke. Nah, berikutnya teman-teman kita yang agak sedikit apa namanya kuantitatif gitu ya. Ini saya belum share. Nah, yang kuantitatif sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum ya? Share. Udah? Nggak muncul ya? Jadi ada salah satu apa namanya cara untuk menilai risiko kredit secara kuantitatif yang dikenakan oleh Profesor Edward Altman. Dia seorang profesor ahli keuangan dari New York University. Nah, ini rumusnya udah lama, tahun 67 dipublikasikan 68. Dan kalau kalian lihat jurnal-jurnal sekarang itu sudah semakin spesifik ya. Tapi mari kita lihat apa namanya basic rumusnya, basic formulanya. Jadi dikenal dengan Altman Z-score. Nah ini kalau kita teman-teman ingat yang sebelumnya mengenai risiko market, itu Z-score itu biasanya di ini dalam apa kurva normal ya. Nah ini makanya nyebutnya harus Altman Z-score karena Z-score ini dengan metode pendekatan dari Profesor Altman. Di mana bagaimana kita menghitung risiko kredit dari satu entitas gitu, itu Altman membuat formula sebagai berikut, yaitu dia 1,2 kali rasio working capital dibagi total aset, kemudian ditambah 1,4 B, di mana B adalah rasio return earning bagi total aset, kemudian komponen ketiga adalah 3,3 kali rasio EBIT dibagi total aset, kemudian komponen keempatnya 0,6 kali market value equity bagi total liabilities, dan yang komponen berikutnya yang dia lihat adalah total sales dibagi total assets. Nah
ini rumus yang cukup banyak digunakan gitu. Dan kebetulan ketika saya dulu juga menggunakan ini untuk salah satunya gitu ya, yang kuantitatif. Siapa tahu pengen in-house tapi lebih kuantitatif, pendekatannya ini. Ini kalau kita lihat teman-teman, nilai-nilai ini keluarnya itu dari laporan keuangan ya. Jadi working capital, total asset, itu kelihatan kita dari mana? Dari balance sheet. Berapa sih working capitalnya, berapa total asetnya, dilihat di balance sheet. Return earning, total aset, jadi rata-rata ini melihatnya dari bagaimana neraca atau balance sheet dari perusahaan gitu ya. Nah, prakteknya tentu kita harus tahu laporan keuangannya, makanya perusahaannya harus perusahaan terbuka. Dan batas nilainya itu pun bergeser teman-teman. Kalau dulu hard rate-nya itu kalau 1,8 di bawah itu maka dianggap dia perusahaan udah kesulitan atau financial distress. Malah kalau di bawah itu bisa jadi rugi gitu, bangkrut. Nah, penelitian terakhir mungkin karena kondisi ada satu jurnal melihat bahwa sekarang itu hard rate-nya 0. Kalau di bawah 0 itu udah perusahaan quote on quote cenderung menunjukkan tanda-tanda mau bangkrut gitu, dan seterusnya. Jadi lagi-lagi satu formula itu dilihat dengan bukti-bukti empiris, bisa jadi bergeser hard rate-nya. Nah, kalau kita lihat sih teman-teman dari Altman Z-score ini, kalau kita lihat dari aspek keuangan itu, kalau lihat rumus-rumusnya aja, lihat teman A, B, C, D gitu ya, A, B, C, E, itu dia membaginya itu dengan total aset kan. Jadi dia di sini sangat kelihatan rumus ini sangat working terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis aset. Karena kemampuannya dibagi dengan total aset. Semakin asetnya kecil, maka quote on quote nilainya akan semakin bagus. Gitu. Pembaginya itu. Terutama kalau kita lihat kan di sini weighted yang paling tinggi adalah untuk C ya, EBIT per total aset. Sehingga secara umum kita lihat rumus ini kalau kita tafsirkan bahwa satu perusahaan akan semakin bonafit atau jauh dari kebangkrutan kalau EBIT-nya atau pendapatan kotornya itu makin bagus gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini satu pendekatan teman-teman kuantitatif. Saya tidak mau terjebak pada penurunan rumus dan sebagainya, tapi kurang lebih seperti ini bisa dipakai untuk apabila teman-teman pengen ngelihat gitu ya, menilai perusahaan A atau perusahaan B seperti apa sih risiko kreditnya. Ada juga model FICO. Nah, model FICO ini dia kalau kita lihat teman-teman kredit rating agency kan ada 3 huruf ya, triple B, triple A gitu, ada BBC, ada. Nah, kalau si FICO ini biasanya dengan 3 digit. Nah, bagaimana ngitungnya dan sebagainya, ini karena jarang digunakan, makanya saya nggak terlalu tidak terlalu zoom di sini. Karena ada faktor-faktor yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan secara ini ya. Itu merupakan kekhasan dari satu model. Nah, ada juga yang menarik, saya ambil satu yang ini sekarang cukup mengemuka, itu istilah dia inovatif credit scoring. Biasanya ini terutama untuk perusahaan-perusahaan fintech gitu ya. Dia menggunakan big data dan machine learning untuk menilai risiko kredit ya secara lebih inklusif. Jadi kalau bayangkan teman-teman, kalau yang tadi misalnya yang kualitatif ya, Camel atau 5C, itu kan harus satu paper tersendiri kan, melihat track record-nya, melihat capacity-nya, melihat aset dan seterusnya, itu bikinnya kan lama. Tapi kalau pakai ICS, dia pakai big data dan machine learning, data-data yang ada di ini bisa cepat. Oleh karenanya, makanya kalau pinjaman-pinjaman yang sifatnya itu kan cepat. Pinjaman sifatnya fintech itu kan cepat pemberiannya. Karena dia menilainya cepat gitu ya. Mudah-mudahan big data dan machine learning. Oke, cara lain. Nah, teman-teman, kita juga kenal ada istilahnya RAROC. Ini matriks keuangan juga menyesuaikan keuntungan investasi dengan ekspektasi rasio. Sebenarnya, teman-teman, kalau kita lihat rumus RAROC, kita lihat di saya tunjukin lagi. Nah, di sini tunjuk ya. Kita lihat
Rarok ini sebetulnya berbasisnya itu, sorry. Rarok ini berbasisnya, kalau teman-teman ingat kemarin sempat bahas apa nama value at risk, ini ada di rumus Raroknya, expected return dibagi value at risk-nya. Jadi bagaimana apa ekspektasi dari return satu bisnis gitu, satu subjek dibagi dengan resikonya. Pendekatannya beberapa gitu, karena ini juga cukup lama dari 70 sampai 80, mulai populernya berkembang dalam beberapa jurnal itu. Tapi secara umum biasanya RAROC adalah revenue dikurangi pengeluarannya, expenses dikurangi dengan apa expected loss. Dia lihat expected loss dalam periode tertentu, kemudian ditambah dengan income dari modalnya sendiri. Modal itu menghasilkan berapa gitu. Rumusnya capital charge jika risk free, kita kemarin sudah bahas risk free. Nah, kemudian itu semua dibagi dengan apa namanya modalnya berapa gitu ya. Nah, dalam beberapa jurnal juga perhitungannya kurang lebih dia itu sebetulnya bagaimana risiko kredit itu melihat keuntungan dibandingkan dengan resikonya gitulah kurang. Jadi jangan lihat untungnya doang. Wah, ini perusahaan kayaknya eh, laku deh. Pasti ini apa namanya bonafit gitu. Dibanding dengan perusahaan sebelah yang mungkin secara ini warungnya nggak rame gitu. Nah, secara prinsip filosofis dari Rarok adalah dia men-adjust return dari kapital dengan risikonya. Jadi jangan lihat dari return-nya aja, lihat untungnya doang, tapi risikonya juga harus dilihat gitu. Kan biasanya kalau ini perusahaan menguntungkan berarti risiko kreditnya kecil. Enggak juga dong, lihat juga risikonya. Lihat juga value at risk-nya. Di mana value at risk itu adalah ada 4 komponen. Pertama, berapa kerugian, probability kerugiannya maksimal dengan tingkat kepercayaan berapa, ya kan? Nah, dengan periode waktu seberapa lama gitu. Nah, itu harus dilihat juga. Ada juga menggunakan Sharpe ratio. Kalau Sharpe ratio sebenarnya lebih umum gitu ya. Ini biasanya menghitung apa resiko atau volatility atau resiko volatility ada resiko ya biasanya. Jadi kalau keuntungannya 5 tapi ada 5, ada yang 10, ada yang minus 50. Nah, itu biasanya semakin volatilitasnya tinggi itu makin berisiko gitu ya. Sini biasanya ada standar deviasi di situ. Nah, jadi teman-teman apa namanya analisa risiko menggunakan model ini adalah melihat apa namanya return-nya yang dihubungkan dengan risiko, dengan value at risk-nya, atau kita sudah belajar sebelumnya dengan VAR. Ini metode lain bagaimana menghitung kredit dari skor kredit dari satu aset atau satu entitas bisnis. Nah, ini sama ya, kurang lebih ini tadi saya coba gabungkan. Jadi pendekatannya itu Rarok itu bergeser gitu ya dari beberapa penelitian, tapi intinya sama. Bagaimana menghubungkan antara return dengan value at risk. Nah, kalau return ini kan value at risk ini adalah representasi dari seluruh market risk dan sebagainya masuk di situ gitu. Oke, mungkin itu teman-teman mengenai apa namanya sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya terkait dengan bagaimana kita mentreatment dari risk. Sebelum kita melanjutkan, sambil saya coba buka, saya ingin diskusi dari salah satu teman di sini mengenai materi barusan risiko kredit. Kira-kira resumenya seperti apa? Kita serahkan kepada sebentar kelas C ya sekarang ya. Mas Fatur Rahman? Atau Mas Fatir? Iya Pak, saya Pak, Fatur Rahman Pak. Fatur Rahman, good. Ini di fotonya lagi di mana Mas Fatur? Itu di mana SFD Pak, SFD. Oh, mantap. Keren ya Pak? Oke. Boleh diceritakan kan kalau teman-teman kan harus juga nanti menjelaskan kan kalau misalnya kita sebagai apa namanya ya kita semua pendidik lah ya menjelaskan ke orang lain yang nggak ngerti
Kira-kira sesederhana, silakan coba buat apa pencerahan kepada orang. Sebetulnya resiko kredit itu eh, apa apa saja metodenya yang barusan sudah kita diskusikan. Sebutkan ya Pak. Itu semuanya Ya, Pak disebutin Pak. ini aja apa dijelaskan aja, ngalir aja. Metodenya apa gimana Pak? Metodenya. Ya, metodenya dan apapun lah yang kira-kira diingat dari diskusi barusan. Oke Pak. Mungkin tadi udah disebutkan ya beberapa metode-metode yang sudah dibahas terkait analisis risiko kredit ya. Yang pertama Mhm. mungkin yang saya ingat kredit scoring ya Pak. Jadi itu metode yang dinilai bagaimana kita menghitung risiko berdasarkan point of score ya. Jadi kita bisa apa namanya beberapa faktor dinilai biasanya kayak riwayat pembayaran, jumlah pinjaman atau histori kredit atau penggunaan kredit gitu. Jadi semakin tinggi skor, biasanya semakin kecil risiko gagal bayarnya. Terus juga tadi ada metode RAROC ya Pak, Risk Adjusted Return Capital ya Pak. Jadi metode itu Kalau untuk menilai apakah return gitu dari satu kredit itu setimpal dengan risiko yang tanggung. Jika RAROC lebih tinggi dari biaya modal, biasanya kreditnya bakal dianggap layak gitu. Terus juga tadi ada metode Altman score ya Pak. Jadi metode yang biasanya prediksi bangkrutan perusahaan gitu. Jadi biasanya dipakai untuk menilai kredit eh, korporasi. Mungkin itu doang sih Pak yang saya ingat. oke, Mas Satu Rahman udah ada satu lagi nggak? Siapa? Bebas. Eh, Kelas C apa gimana Pak? Boleh, bebas. Mungkin Fahri Pak Fahri. Fahri. Silakan, Mas Fahri. Andi yang Fahri ya. Silakan. Ya, Pak, Mas halo. Aryan Fahri, monitor. Pertanyaan kurang lebih kayak Faturaman tadi, Pak ya. Oke, ada yang mau ditambahkan atau disingkatkan atau apa? Sama nih. Kurang lebih sama sih, Pak. Mungkin saya akan membacain yang udah saya catat-catat tadi kali, Pak ya. Oke, oke, gini. Oke, baik. Gini aja Fahri ya. Nanti saya ada tanya tapi kurang lebih ini dulu. Yang metode apa yang menurut Fahri paling diingat dan kenapa? Yang ingin dijelaskan apa dan kenapa kira-kira itu menarik buat Fahri? Yang paling saya ingat dari materi tadi sih yang 5C of credit itu, Pak. Oke, kenapa? Karena eh, dia kan bentuk kayak poin-poin gitu dari karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Kayak lebih mudah diklasifikasi, dijelaskan, dimengerti gitu aja, Pak. Oke, baik. Mas Fahri, tunggu dulu ya. Nanti saya coba, tapi ini saya akan diskusi lagi dengan Mas Fahri ya, biar gue tonton juga dengar. Jadi secara umum, teman-teman, metode credit rating itu ada dua. Pertama ada kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif, jadi ada beberapa gitu ya. Ada yang in-house, dikerjain sendiri, ada yang menggunakan pihak ketiga. Di antaranya pihak ketiga itu ada yang credit score, ada yang menggunakan disusun oleh OJK, SLIC tadi ya. Nah, dan ada yang menggunakan kuantitatif. Kuantitatifnya artinya tentu dia hitung sendiri, pasti in-house, tapi caranya dia lebih memerlukan data-data yang keluar dari laporan keuangan, kalau kayak RAROC tadi ya, kemudian juga Altman Z-score itu menggunakan data balance sheet gitu. Nah, tadi teman kita bilang beliau lebih senang kualitatif. Kualitatif mana yang disukai? Yang fungsional kah? Yang 5C kah? Yang Camel kah? Atau yang Campari Ice? Kira-kira kenapa? Eh, Kayaknya lebih ke 5C tadi, Pak, 5C. 5C ya, paling gampang diingat ya 5C gitu ya. Ya. Oke. Ya, kenapa? Karena paling gampang diingat. Dan teman-teman sekalian, sebetulnya itu boleh jadi bisa bukan hanya untuk credit scoring, tapi juga
untuk menilai bonafiditas lah gitulah secara gampangnya ya. Untuk menilai kualitas sesuatu ya seperti teman-teman kalau mungkin kenal kalau ini wah bibit, bobot, bobot gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih gitu karena itu mengcover aspeknya bukan hanya keuangan, ya kan? Kalau tadi lihat teman-teman apa namanya kuantitatif, pasti aspeknya keuangan. Which is pertama perlu data. Kita perlu data aja satu game tersendiri. Kalau perusahaannya perusahaan tertutup, kalau perusahaan terbuka sih bisa lihat di bursa efek ya kan. Tapi kalau perusahaan tertutup, ya setengah mati kita pengen lihat laporan keuangannya, gitu ya. Dan kalaupun ada, apakah dia jujur atau enggak, itu perlu survei lagi gitu kan. Makanya oleh harganya karena dia harus meyakinkan data-data yang disebut itu gitu ya. Jadi teman-teman wajar kalau orang lebih menginikan yang kualitatif karena coverannya itu mulai dari orangnya dilihat, asetnya dilihat gitu ya, hartanya dilihat gitu. Sorry. Jadi istilah mudahnya kalau saya lihatnya itu lihat bibit buat gitu lah. Teman-teman maaf masih nyambung kita? Masih Pak, masih. Masih, Pak. Masih ya, oke. Soalnya barusan ada bilang network unstable. Oke, jadi gitu. Dan ini empat model yang apa namanya yang kualitatif tadi ya. Kembali saya bilang, atau mungkin tolong Fahri dibantuin. Ada 4. Coba sebutin apa aja, Fahri? Yang kualitatif? 5C. Siapa lagi? Ada 5C, ada fungsional saya nyebutnya ya. Fungsional, ada 5C, ada Campari, ada Camel Ice. Itu coverannya apa nama seluruh aspek, makanya no wonder kalau itu sangat disukai dan banyak dalam kajian-kajian apa namanya yang sifatnya lebih komprehensif. Oke, kita masuk ke sekarang ke apa namanya ke materi lain mengenai risiko. Sebelumnya kita udah bicara mengenai market risk. Kita sudah bicara mengenai credit risk, gitu ya. Kita jadi risiko pasar, risiko kredit, cara menghitungnya, dan seterusnya. Aplikasinya di lapangan, pros cons-nya lebih kurangnya apa, gitu ya. Bagaimana cara menghitungnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, sekarang setelah risiko-risiko itu kita temukan kenali, sudah dihitung, tahu nih risikonya tuh begini. Terus mau diapain? Dalam konteks ISO 3001K, atau teman-teman kemarin udah sedikit, sorry ini saya masih SB ya. Anyway, mohon maaf nih, saya masih SB-nya. Apa namanya? Itu risiko dari ketahui mau ngapain gitu. Pilihannya mau dicegah, mau dikendalikan, atau mau ditransfer ke orang lain. Nah, contohnya, misalnya yang paling gampang, uh, saya nyebut ajak satu orang lagi ya. Mas Fatir, halo. Hadir Pak. Oke, Mas Fatir. Sebutlah kegiatan Mas Fatir kira-kira yang bisa mencontohkan nggak satu kegiatan yang berisiko yang kemudian bagaimana kita cara mencegah apa namanya, cara mencegah atau mungkin kalau bisa ya udah diaksep aja atau mau ditransfer. Boleh bisa ngasih contoh? Kegiatan berisikonya bebas atau gimana Pak? Bebas, bebas, bebas. Contoh aja yang penting bebas. Oh contohnya bebas ya. Mungkin Bebas. kalau kegiatan berisiko kayak misal main bola gitu Pak, sepak bola. Kan resikonya itu kan bisa cedera gitu satunya. Nah, dicegahnya gimana? cara mencegahnya ya misal kaki ya kita pakai perlengkapan keamanan lah kita kaki pakai deker yang untuk melindungi tulang kering gitu. Terus kita juga sebelum sebelum mulai itu ya kita pemanasan dulu itu biar si otot tidak kaget gitu kan. Oke, mungkin Nah, itu sih kalau pengendaliannya, oke, contoh terima kasih ya, Mas Fatir ya. Mas Fatir coba tunjuk teman satu. bebas Pak atau gimana? Bebas, bebas, bebas. Sebentar Pak. Nggak usah pusing-pusing.
Enggak, nyari nyari yang di display, Pak. Mungkin dari Jonathan, Pak, kelas C. Jonathan kelas C. Oke. Mas Jonathan, monitor? Halo? Oke. Karena waktu kita ini juga, izin saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita cek posisi teman-teman. Oke. Baik, teman-teman. Aduh, mogok lagi nih. Kenapa ya? Hari ini sering mogok-mogok nih. Hmm, apa karena ada lambang yang lain yang muncul jadi mogok ya? Mohon maaf teman-teman. eh saya coba. Hmm, baik. Teman-teman, kita lihat dulu apa namanya coveran dari ini, dari subjek ini. Nanti kita akan diskusi terkait pencegahan dan pengendalian risiko gitu ya. Kalau bagaimana setelah kita tahu risikonya, kemudian bagaimana kita treatment atas risiko tersebut, mau diapain gitu kalau istilah saya. Nah, kita masih masih connect teman-teman? Halo? Masih, Masih, Pak. Pak. Masih, Masih ya? Pak. Oke. Ini capnya hilang, Pak. Cuma linknya belum muncul ya? Ya. Share-nya belum muncul ya? Sorry. Udah sekarang? Udah, Pak. Udah ya? Oke, saya langsung sini aja deh. Daripada goyang-goyang terus. Sorry. Nah, bagaimana kita menyikapi adanya tadi teman kita mencontohkan main bola. Kalau sebutlah bisnis, misalnya Mbak Dea tadi mau bisnis apa ya? Sebutlah clothing, apa bisnis ini ya, bisnis aparel gitu, misalnya bisnis jilbab gitu. Pasti kan ada resikonya. Tahu nih resikonya tuh mungkin kecurian lah, atau barangnya nyasar dan seterusnya. Nah, terus mau diapain nih risiko itu gitu ya? Nah, biasanya dalam risk management kalau kita kenal di ISO 31000, nah itu ada beberapa bagaimana kita apa namanya memperlakukan risiko tersebut. Pertama, biasanya risiko itu dihindari, risk avoidance. Ya kalau ada risiko, kita hindari aja gitu. Misalnya tadi, yang paling gampang main bola, waduh bersiko begini, bersiko begitu, nanti hujan, nanti itu. Yang paling gampang ya udah nggak usah main bola aja kan gitu ya. Dihindari gitu. Begitu juga. Tapi kan bukan begitu. Kalau bisnis kan the show must go on. Jadi dalam dalam strategi manajemen, risiko yang paling proaktif adalah menghindari risiko gitu ya. Hindari itu berarti bisa menghilangkan seluruhnya potensi-potensi apa yang menemukan risiko itu. Dalam hal ini dalam bisnis risiko kerugian. Bisa jadi dihindari. Nah, pilihan-pilihannya ya tentu bisa dengan menguranginya atau menerima atau mentransfer gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam kotak sebelah kiri, teman-teman, biasanya kalau kerugiannya besar atau kerugian kecil, ini dilihat dari value-nya, nilainya, atau dilihat dari frekuensinya. Kalau udah kelihatannya besar, kemudian resikonya sering kejadian, ya udah dihindari aja. Tapi kalau resikonya kecil, kemudian frekuensinya sering, ya udah kita accept tapi dengan treatment tertentu. Nggak bisa dihindari soalnya. Atau misalnya kerugiannya besar sih, tapi jarang gitu. Ya udah kita transfer aja melalui insurance misalnya gitu ya.
Nah, itu beberapa hal yang ingin kita bicarakan pada kesempatan subjek ini. Bagaimana cara-cara untuk setelah kita tahu nih resikonya, resiko marketnya begini, resiko kreditnya begini, bagaimana cara kita menghandle resiko tersebut, gitu ya. Nah, misalnya mau kuliah nih jam 8 pagi, ada risikonya, ada telat lah dan seterusnya, makanya atau hujan dan seterusnya. Mungkin bagaimana cara tahu begitu? Oke, kalau gitu datangnya karena takut macet datang lebih pagi. Kalau takut hujan ya siapinlah payung gitu dan seterusnya. Itu bagaimana kita setelah tahu risikonya kita menyiapkan treatment yang kira-kira sesuai atau bisa mengurangi atau bahkan menghindari kalau memungkinkan risiko tersebut. Nah, dalam hierarki pengendalian risiko atau risiko pengendalian risiko atau treatment itu, pertama yang paling ini adalah ya udah dihindari risikonya. Tapi kan itu tadi dengan menghindari risiko bisnis nggak jalan dong gitu ya. Ya atau ya kita substitusi kalau mungkin. Kalau misalnya dalam beberapa hal misalnya ya mengganti dengan proses yang lebih aman gitu. Atau dengan kegiatan bisnis yang mungkin risikonya tidak terlalu berat. Atau juga dengan pengendaliannya dengan melakukan engineering tertentu. Misalnya, ya kalau dalam konteks K3 misalnya ya ventilasinya diubah atau mesinnya dibeli perlindungan dan seterusnya. Ini prakteknya teman-teman banyak lah ya, contohnya. Kemudian juga mungkin dengan administratif, dengan melakukan SOP yang bagus dan seterusnya, menggunakan K3 atau boleh jadi oh ini risikonya tuh karena ngantuk dan seterusnya, ya udah dirotasi. Atau kemudian selain terjadi penyalahgunaan karena orang terlalu nyaman di situ dirotasi gitu, diputer dan seterusnya. Itu tindakan yang sifatnya administratif. Ada juga ya udah pakai pelindung aja gitu. Pelindung itu bisa berupa fisik atau bisa juga non fisik. Nah, ini beberapa hierarki pengendalian risiko. Bisa jadi eliminasi, disubstitusi, atau dilakukan engineering tertentu, atau secara administratif, atau yang lebih ini lagi, ya udah kita kita lawan dengan menggunakan alat pelindung gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di beberapa jurnal gitu ya, lagi-lagi sama dengan tadi menggunakan credit scoring, ada credit scoring yang lebih ini udah menggunakan big data dan IoT, sama gitu ya. Ketika ada risiko tertentu, biasanya dia gunakan IoT untuk melakukan satu prediksi atas beberapa kejadian-kejadian dengan parameter-parameter tertentu. Nah, konteksnya ini lebih itu baik keuangan maupun non keuangan gitu ya. Karena kita tadi kan sering banyak ngomong keuangan gitu ya, tapi non keuangan juga sama. Misalnya resiko hujan misalnya, biasanya ada indikasi-indikasi tertentu sehingga kemudian bisa berdasarkan menggunakan parameter tertentu. Oh ini kira-kira akan hujan, maka apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Itu beberapa hal ya. Oke. Sorry teman-teman, sorry, lagi. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin coba kita agak skip karena waktu kita udah cukup terbatas nih. Nanti kita mungkin akan lihat lagi di kesempatan yang akan datang ya, lebih kita sisir lagi. Tapi saya ingin menginikan secara umum, tadi kita udah lihat ya, bahwa risiko itu bisa jadi kita hindari kalau memungkinkan, atau kita substitusi dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya itu risikonya itu besar, tapi kejadiannya itu ya kurang lebih tidak terlalu ini, oke. Kalau gitu kita risikonya kita transfer gitu ya, transfer. Nggak apa-apa terjadi risiko kalau ada apa misalnya. Kalau misalnya ada mobil, kita punya mobil kan risiko tabrakan ada kan. Dan ketika misalnya tabrakan itu akan biayanya akan besar, maka di cover dengan asuransi gitu ya misalnya. Nah, ini asuransi merupakan salah satu bentuk transfer risiko yang paling sering.
yang paling umum. Bila lihat teman-teman sekalian, sorry, udah muncul belum? Belum, Pak. Belum ya, aduh, sorry. Mungkin pada kesempatan lain kita akan ini ya, cukup mengganggu nih. Saya kebetulan lagi di luar kota, teman-teman, jadi ini kayaknya laptop yang ini agak-agak nggak friendly untuk untuk PowerPoint. Oke, risk transfer teman-teman ini sorry, kok sini ya. Oh, ini loncat ke materi. Jadi ada 3 model kita mentransfer risiko. Yang paling umum adalah dengan cara memindahkan ke pihak lain yang kita sebut dengan asuransi. Contoh yang paling gampang, teman-teman, kalau misalnya apa namanya, udah tampil teman-teman? Halo, udah tampil ya? Udah ya. Jadi ada 3 risiko transfer risiko. Kita kalau ada risiko, kemudian ya kita dihindari juga nggak mungkin misalnya, dan seterusnya, ya udah kita transfer risikonya kepada pihak lain. Nah, caranya yang paling umum adalah asuransi, perjanjian antara 2 orang atau lebih, biasanya, atau 2 pihak gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa, maka kamu tanggung ya. Oke, setuju, tapi ada preminya, ada bayarannya. Ada juga kalau dalam keuangan, biasanya dengan hedging. Hedging ini paling banyak dalam risiko nilai tukar. Misalnya harga dolar kan naik turun tuh, mulai dari ada 10.000, ya kalau sekarang sih 16.000 stabil ya, 16.200, 16.300. Mungkin selisih 100-200 buat kalau beli $1 aman, tapi kalau beli $1 juta atau $1 miliar, perubahan Rp200 per dolar akan besar gitu. Makanya ada istilahnya ditransfer melalui hedging. Siapa yang bisa kalau asuransi kan perusahaan asuransi, hedging juga ada perusahaan hedging. Biasanya baik itu di di lembaga hedging tersendiri atau di perbankan juga ada layanan hedging ini. Jadi biasanya kita bayar premi. Kalau misalnya nanti dolar jadi harga sekian, nanti akan ditanggung oleh lembaga hedging tersebut gitu ya. Nah, atau juga ada orang mengenal dengan natural hedging. Natural hedging itu saya dulu prakteknya itu misalnya gini. Biasanya saya butuh dalam sebulan itu $1.000, $1.000 atau $1.000.000 untuk belanja kebutuhan. Sebetulnya yang paling ini adalah ya kita mirip kayak kan takut kalau dolarnya naik, tiba-tiba dolarnya naik ke 20.000 gitu. Bahkan kebutuhan kita jadi rupiah jadi naik tinggi kan. Nah, oleh karena itu maka akan ribet tuh menyiapkan uangnya. Karena dolar naik, tiba-tiba kita harus bayar 2 kali lipat misalnya, atau 20% lebih tinggi. Nah, caranya apa? Ya udah, hedging aja ke lembaga hedging, mirip kayak asuransi gitu. Bayar kalau nanti dolar sekian, maka mereka akan nombokin gitu ya. Itu yang paling umum. Tapi yang biasanya kita lakukan adalah dengan cara natural hedging. Natural hedging itu ya mengambil posisi yang berlawanan. Jadi misalnya dolar fluktuatif nih. Ya udah, kita beli aja dolar untuk kebutuhan sebutlah 5 bulan ke depan, ketika diprediksi harga dolar itu akan fluktuatif besar. Ya udah, kita beli aja dolar, sehingga kebutuhan dolar akan dijaminkan dengan ditransfer dengan kita membeli dolar gitu, membeli dolar. Nah, tentu ini tidak ideal kalau kita kurang modal gitu ya. Dibanding misalkan kalau kita bayar asuransi, ya udah mirip kayak misalnya gini, teman-teman punya mobil nih, kan ada kemungkinan tabrakan. Kemungkinannya paling nggak ada 2. Pertama, ya udah kita nabung aja uang untuk kalau ada apa-apa, ini uang udah disiapin. Tapi kan harus besar tuh, misalnya 1 kali goresan itu sebutlah berapa? Nah, 1 juta misalnya, 1 panel pintu. Tapi kalau bini lagi sekian, frekuensinya setahun sekian. Nah, kalau diasuransikan kan kita cukup bayar berapa preminya? Sebutlah 3 juta sekian persen dari harga mobilnya. Tapi masalahnya, kenapa
terutama BUMN ya, BUMN itu malas melakukan hedging, malas dalam tanda kutip, karena itu kadang-kadang dianggap sebagai buang merugikan negara. Kenapa? Karena ada uang yang dibayarkan ke orang lain gitu. Ketika terjadi fluktuasi harga dolar yang naik gitu, itu bukan untung ya, kita merasa untung tuh bayar premi. Tapi kalau nggak ada apa-apa, wah dianggapnya kamu buang-buang duit nih gitu. Itu hedging itu karena uang ke uang gitu ya, biasanya hedging kurs dolar atau apa namanya nilai tukar. Makanya ini agak sangat sensitif terhadap dugaan-dugaan seperti itu. Makanya daripada timbul ya apa namanya dugaan yang sampai ke kasus hukum dan sebagainya, akhirnya rata-rata untuk SOI untuk BUMN ya udah menggunakan natural hedging. Jadi kita menyiapkan posisi yang berlawanan. Nah, ada satu lagi, biasanya ini unincorporated tuh kurang jarang lah ya. Nah, biasanya kalau misalnya satu grup perusahaan, dia punya risiko-risiko dan seterusnya, ya udah ditransfer aja kan ini masihnya ada sebutnya satu grup ada 5 perusahaan atau 6 perusahaan atau bahkan banyak ya. Kalau misalnya kayak Telkom Group aja sekarang sekitar 60 perusahaannya, Astra juga banyak gitu ya. Nah, akhirnya udah aja incorporated aja, dibikin satu perusahaan khusus yang nanggung ya mirip ke asuransinya lah atau hedgingnya gitu. Dan sehingga risiko-risiko itu terpusat pada satu titik, lebih gampang ngurusnya. Itu secara umum ke incorporated. Tentu ketika ingin membuat suatu lembaga usaha yang apa namanya khusus menerapkan risiko itu banyak izinnya gitu ya. Ada izin dari mana-mana. Nah, akhirnya memang biasanya bisa perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan strategi risk transfer dengan incorporated. Nah, ini teman-teman dalam sesuai dengan di LPS, biasanya asuransi ini di Zoom lebih banyak. Kenapa? Karena ini paling umum. Kalau teman-teman ada bisnis atau misalnya ini paling umum sehingga dalam keseharian paling banyak dipakai tuh asuransi ya. Kalau hedging itu biasanya untuk nilai tukar, incorporated biasanya di perusahaan-perusahaan besar saja yang memungkinkan untuk membuat satu entitas khusus untuk menampung risiko-risiko dari grupnya. Oke, coba saya pakai trik ini biar bisa geser-geser nih. Karena mau vakum dulu. Jadi saya keluar masuk, sorry teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, kita akan zoom ke asuransi ya. Di sini teman-teman ada yang punya ini nggak punya pengalaman nggak dengan asuransi? Tapi oke, kita waktunya terbatas. Silakan, Mbak siapa? Asuransi kesehatan paling Mbak. Halo, asuransi kesehatan. Oke, apa yang didapat dengan Mbak apa ikut asuransi kesehatan? Asuransi kesehatan apa? BPJS Iya, atau yang lainnya? BPJS. Jadi kewajiban kita. Gimana Pak? Putus-putus? Oh, terus nah itu makanya saya kewajiban kita apa atas asuransi itu dan apa haknya? Kewajibannya kita harus bayar premi per bulan. Nanti kalau misalnya kita nggak bayar tepat waktu, nanti kita akan dapat email atau pemberitahuan nih kalau ini udah harus dibayar, udah telat dari pembayaran gitu. Terus yang kita dapat ini biasanya kalau kita ada rawat inap gitu, sakit atau apa, jadi bayarnya tuh nggak sepenuhnya full dibayar sama kita, tapi udah bisa di cover sama asuransi tersebut. Oke, betul. Jadi quote on quote beberapa prinsip. Terima kasih Mbak ya. Ini udah tampil belum nih? Udah, Pak. Udah ya. Sorry, saya juga terganggu nih kok agak susah. Jadi harus in out ya. Ini prinsip asuransi itu pertama betul tadi contohnya kurang lebih seperti itu. Contoh yang paling common ya. Ini merupakan ide pemerintah yang cukup brilian gitu ya, menginikan masyarakatnya dengan BPJS. Tapi oke, kita lihat secara umum. Prinsip asuransi itu harus ada sesuatu yang dapat diasuransikan gitu ya, ada kepentingannya. Jadi istilahnya ada tertanggung gitu ya. Dia harus sesuatu yang misalnya apa tadi? Oke, tadi layanan kesehatan atau apa? Atau kejadian
bencana, misalnya kebakaran, gitu ya, atau asuransi hal-hal yang kira-kira mengandung adanya kepentingan yang diasuransikan, bisa barang, bisa kerugian dan seterusnya. Yang kedua, prinsipnya itu adalah harus ada itikat baik, harus ada transparan gitu ya. Misalnya kalau teman-teman asuransi jiwa misalnya, biasanya di awal-awal tuh harus ngisi form dulu tuh, harus jujur bahwa misalnya saya kerjanya hanya tidak ada yang membahayakan misalnya. Dan misalnya dalam sekian bulan ke depan saya tidak ada kegiatan yang adventure yang berbahaya dan seterusnya. Jadi si orang yang mau melakukan berlangganan asuransi itu juga harus transparan. Semua informasi yang diminta harus disampaikan. Kenapa? Karena nanti beda kalau misalnya ya orang yang duduknya itu di kantor gitu ya, dosen misalnya, atau mahasiswa profesinya akan berbeda nanti preminya dengan misalnya pekerja tambang. Kenapa? Karena risikonya tinggi kan. Jadi memang harus ada itikat baik. Dua-duanya harus terbuka gitu. Jangan sampai gini, oke, sampean asuransi oke, berapa preminya 500. Ketika dia ada kejadian dibilang, "Waduh, Pak, bukan 500, harusnya waktu itu ininya kurang, harus dibayar dulu." Nah, itu juga nggak benar gitu ya. Atau ada juga beberapa kejadian yang ketika preminya diklaim dia nggak bisa nggak bisa bayar gitu dengan banyak alasan. Nah, ketiga, prinsipnya itu ada ganti rugi ya, indemnity. Ini tentu mengembalikan pada posisi finansial setelah kerugian. Jadi ada ganti rugi lah. Ada ganti rugi tergantung yang diakadkan di awal. Bisa jadi pembayaran atau perbaikan. Contohnya perbaikan apa? Mobil. Tabrakan, bentuknya itu diperbaiki gitu ya. Bukan dibayar. Kejadian tabrakan kita dibayar, enggak. Kalau kita tabrakan, masukin ke bengkelnya asuransi, nanti diperbaiki gitu. Atau misalnya kalau itu CLO gitu ya, atau full cover, biasanya diganti. Misalnya ada kan sekarang asuransi handphone gitu ya, kalau rusak dan seterusnya. Jadi ada prinsip yang lain. Yang ketiga adalah prinsip harus ada indemnity ya. Nah, juga ada subrogasi. Nah, itu biasanya terkait dengan ganti rugi terhadap pihak ketiga. Kemudian ada kontribusi. Nah, itu juga terkait ganti rugi biasanya ada beberapa yang berupa istilahnya itu sindikasi. Jadi iuran lah, asuransinya itu iuran. Terutama untuk hal-hal sifatnya besar. Jadi asuransi itu berbagi gitu. Nanti kalau yang kita sebagai pelanggannya taunya itu dari satu titik, tapi orang itu nanti bekerja sama dengan asuransi-asuransi yang lain. Yang keenam, ada prinsip asuransi yang lain adalah ada sebab akibat. Tuh. Nah, jadi apapun yang di cover itu harus tertulis dalam polisnya. Jadi jangan misalnya gini, oke, kejadian meninggal gitu atau sakit gitu ya, itu di cover. Padahal nanti di polisnya itu detail tuh, sakit karena apa yang di cover, sakit karena apa nggak di cover. Itu sebabnya itu juga harus ditulis tuh. Dan kita juga sebagai pelanggan gitu ya, sebagai yang ikut asuransi harus detail sebetulnya. Jangan sampai di ujung ketika mau klaim kita anggap itu masuk cover asuransi, ternyata enggak. Ya. Oke, prinsip terakhir adalah meminimalkan kerugian. Tentu saja karena itu kan modelnya asuransi justru untuk adanya risk transfer. Ketika ada satu risiko, maka kita transfer ke orang sehingga kita sebagai yang terpapar oleh risiko itu bisa minimal gitu ya ininya kerugiannya karena sudah diasuransikan gitu, ditransfer ke orang lain. Kemudian unsur-unsurnya tadi disebut-sebut oleh Mbak, ada premi gitu ya. Premi itu berapa pembayarannya? Selama masa pertanggungan kita harus membayar tadi. Kalau bayarannya itu tidak rutin, maka boleh jadi mending kalau dia ngasih tahu dulu, Mbak. Ada beberapa yang diemin aja. Tapi ketika kita mau klaim, wah nggak bisa. Karena ibu udah telat bayar, sehingga hangus. Rugi tuh.
gitu. Jadi premi ini memang harus ini juga bagaimana cara early warning sistemnya. Kalau kita telat dikasih tahu gitu ya. Dikasih tahu 3 kali ternyata Anda nggak bayar aja ya udah hangus misalnya. Kan sayang uang yang udah kita taruh, udah kita bayar premi sebelumnya. Yang kedua juga biasanya mensyaratkan adanya satu polis itu kayak akad lah gitu ya. Ada perjanjian hak dan kewajibannya apa. Di situ preminya berapa, kemudian yang detail yang ditanggung apa gitu tadi, kemudian klausulnya kenapa yang ditanggung. Misalnya ada beberapa resiko kerugian, asuransi kerugian yang terjadi huru hara gitu ya, ada demo ada apa itu jadi cover gitu. Ada juga beberapa yang memang misalnya terjadi kecelakaan tapi karena mobilnya misalnya sudah dimodifikasi itu tidak di cover. Nah itu kadang-kadang kalau polis asuransinya itu tidak dibaca dulu gitu, kita main tekan-tekan aja yang penting murah gitu ya. Padahal mungkin beberapa klausul itu tidak termasuk dalam perjanjian polis asuransi. Nah itu harus hati-hati teman-teman. Yang ketiga adalah klaim. Klaim itu tentu ketika ada terjadi sesuatu kita klaim ke asuransinya gitu ya. Ini sesuai dengan polis, maka saya mengajukan klaim. Misalnya tiba-tiba mobil kita kejadian lah gitu ya, serempet gitu atau tabrakan. Ya kita klaim tuh. Itu dia harus ada dari asesmen dari bengkel dan seterusnya. Nanti dievaluasi sama asuransi dan seterusnya. Nah, ini pun teman-teman harus hati-hati karena kadang-kadang yang kita bayar itu apa asuransinya? Apakah jangan-jangan ada asuransi yang kami nanggung kalau hilang aja mobilnya, tapi kalau itu hanya tabrakan nggak ditanggung. Atau tadi, oke itu full asuransinya full Pak, tapi tidak termasuk huru hara atau ya huru hara gitu. Atau misalnya bencana alam yang gimana gitu. Itu biasanya kita pelajari itu polisnya. Teman-teman itu prinsip dan unsur asuransi. Berikutnya kontrak asuransinya sendiri atau polisnya seperti apa pointernya gitu ya. Itu perjanjian tertulisnya antara asuransi dan nasabah dan secara hukum itu menjadi pegangan. Biasanya tadi asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, ada asuransi kematian, asuransi jiwa gitu ya. Apa aja sih poin tadi kontrak? Pertama, sifatnya timbal balik. Si orang itu nanggung premi, perusahaan asuransi setuju untuk menanggung resikonya kalau terjadi sesuatu. Kemudian tadi cakupan polisnya harus dipelajari detail gitu ya, jangan sampai ada salah paham di ujung. Manfaatnya apa, preminya berapa, prosedurnya seperti apa, prosedur pengajuan. Ada juga yang setor tapi ternyata storenya itu ke orang gitu, ke agennya. Perusahaannya ngerasa nggak nerima uangnya. Nah, kita hangus tuh misalnya gitu ya. Itu juga harus jelas tuh. Ketentuan-ketentuan ini secara hukum harus ada perubahan atau apa harus didiskusikan sebelum kejadian. Tuh. Nah, prinsip utama hukum seperti biasa ada insurable, ada itikat baik, indemnity tadi, kontribusi gitu ya. Beberapa yang secara ini banyak namanya, ada asuransi jiwa, ada asuransi macam-macam gitu, kecelakaan, asuransi kebakaran. Tapi secara umum kontraknya itu ada sifatnya itu seperti asuransi jiwa. Ketika terjadi sesuatu maka pertanggungannya keluar udah gitu ya. Tapi ada juga sifatnya itu berupa kayak cicilan gitu. Misalnya untuk dana pensiun, persiapan pensiun dan sebagainya. Sifatnya tuh annuity gitu ya. Secara umum secara keuangan kurang lebih begitu, ada one time gitu terjadi langsung, tapi ada juga sifatnya itu dia cicilan. Nah kalau teman-teman pengalaman mungkin sekarang banyak asuransi yang digabung teman-teman, asuransi dengan investasi. Nah itu kadang-kadang membingungkan. Lagi-lagi teman-teman harus harus pintar gitu ya, harus melihat sebetulnya apa sih yang dijual dan seterusnya. Baik itu untuk konteks pribadi maupun konteks perusahaan. Oke, ini Buin Crash kita sampai jam berapa? Izin Pak, sudah bisa diakhiri untuk perkuliahannya sampai jam 9 Pak. Oke, baik. Jam 9 masih ada 6 menit lagi ya? Oke. Mungkin ini
sekedar sekilas saja, biasanya untuk nilai asuransi yang besar seperti di tempat saya peluncuran satelit teman-teman ya, itu karena nilainya kan sekitar 2 juta, 2,5 juta US dollar gitu ya, 2,5 juta US dollar, itu biasanya asuransi itu dia tidak berani nanggung sendiri. Misalnya asuransinya Jasindo karena diharuskan menggunakan asuransi lokal. Dia Jasindo tuh minta rias, minta bantuan dari asuransi lain gitu, satu grup. Jadi dia menjual kembali asuransinya gitulah kurang lebih. Jual kembali asuransinya. Biasanya tuh karena untuk untuk yang besar-besar. Sehingga dia nggak kuat tuh si Jasindo atau di asuransi tersebut. Ya fungsinya apa? Ya tadi untuk pengalihan risiko, kemudian pelindungan kerugian besar, stabilitas keuangan dan seterusnya. Jadi tadi kalau misalnya klaim terjadi peluncuran satelit gagal, dia harus bayar 2,5 juta US dollar kan? Wah, besar sekali buat dia. Makanya risikonya dia bagi lagi ke asuransi lain dengan fungsi reas. Mungkin itu ya, teman-teman, satu slide ini kita cepat dulu aja. Jadi intinya asuransi itu untuk mentransfer risiko. Bahkan si asuransi tersendiri pun, perusahaan asuransi pun, kalau nilainya gede, dia reasuransi lagi, dibagi lagi risikonya dengan perusahaan asuransi lain gitu ya. Demikian bagaimana risiko itu coba kita transfer, kita pindahkan. Gitu. Bayangkan kalau misalnya kita tidak mentransfer risiko itu. Contoh tadi seperti mobil, udahlah saya nggak usah pakai asuransi. Kalau mobil masih oke, mungkin sekali kejadian sebutlah berapa, 10 juta. Tapi kalau misalnya misalnya satelit gitu ya, peluncuran satelit, ketika gagal, itu harga satelit sudah 2,5 juta US dollar kan, wassalam tuh, hilang sama sekali gitu. Nah, itu makanya harus ditransfer dan kadang-kadang si yang terima transfer pun dia harus di grup di reasuransi lagi. Nah, demikian teman-teman, mohon maaf tadi ada beberapa hal yang kurang nyaman ya untuk smooth PPT, jadi mungkin ada yang kelewat-kelewat dan seterusnya. Nah, moga kita punya waktu lagi untuk mentiteni lagi beberapa yang kelewat ya. Mungkin itu teman-teman sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih 80 orang yang masih join di kesempatan ini. Rekan-rekan sekalian, tentu apa yang kita diskusikan ini belum full cover ya. Tapi paling tidak saya harapkan dengan partisipasi teman-teman satu bisa tahu prinsip-prinsipnya, kedua bisa melihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan harapannya nanti ketika kita ketemu lagi nanti kita bisa berdiskusi aplikasi-aplikasi yang lebih besar dalam level korporasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Inkres untuk menutup atau langsung aja ya. Oke, ya izin Pak, saya izin ambil alih. Baik. Oke, terima kasih Pak Rizal atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menambah wawasan, lalu memperkaya pemahaman kita, serta membantu kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Izin Pak untuk bertemu lagi di minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rizal dan teman-teman semuanya yang hadir. Saya izin tutup untuk kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak. Terima kasih Pak Terima Rizal. kasih, Pak. Teman-teman, mohon maaf yang banyak disebut namanya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.